Selama beberapa menit ke depan, kita akan membahas ini. Saya, Salsabila Nikmatul Solihah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Tasawuf dan Tradisi Pesantren 2. So, check this out. Pertama, kita akan membahas tentang pesantren. Pondok pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan tradisional yang berbasis Islam yang mengkaji berbagai ilmu agama dalam kajian utamanya yang kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih tujuannya pondok pesantren itu? Lembaga pendidikan ini bertujuan untuk membentuk kepribadian, yaitu memantapkan akhlak dan melengkapinya dengan pengetahuan. Model pendidikan dalam pondok pesantren yaitu sebuah model yang memuat proses yang dilakukan untuk menciptakan manusia-manusia seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khilafah Allah di muka bumi ini yang berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Nah, apa sih pondok pesantren itu? Pondok pesantren merupakan sebuah organisasi pendidikan Islam non-formal yang dikelola oleh seorang ulama atau kiai sebagai seorang pemimpin, ustadz sebagai staf pengajar, dan peserta didiknya disebut santri. Istilah pondok pesantren sendiri lebih umum dengan pusat pendidikan pesantren pada tahun 1960-an. Pondok pesantren tidak mungkin terlepas dari pendidikan Islam, yaitu pendidikan yang merupakan proses bimbingan baik jasmani dan rohani berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam, yaitu tadi Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian didukung oleh hadis-hadis serta ijtihad yang menuju kepada terbentuknya kepribadian muslim yang berakhlak baik, beramal soleh sesuai sunnah, dan berwawasan Qur'ani serta berhati robbani. Nah, apa sih tarbiyah ruhaniyah itu? Pendidikan ruhani adalah pendidikan untuk mengasah pikiran, hati, dan tubuh melalui pengalaman hidup sebagai upaya mendekatkan diri kepada Tuhan atau ma'rifatullah. Kemudian pendidikan spiritual ini juga dikenal sebagai pendidikan kepribadian yang berbasis kecerdasan emosional dan spiritual atau ruhani yang berbasis pada masalah pribadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan spiritual adalah upaya mengubah, mengarahkan, melatih, membimbing, serta mempengaruhi faktor-faktor spiritual yang dinamis menuju tujuan pendidikan yang diinginkan menurut agama Islam. Nah, bagaimana sih pendapat para tokoh tentang pendidikan ruhani ini? Saya akan menukil dari pendapat Syekh Muhammad Qutb. Beliau berpendapat bahwa Islam melakukan pendidikan dengan mengadopsi pendekatan holistik terhadap keberadaan manusia, sehingga setidaknya tidak ada yang tertinggal dan terbengkalai baik dari segi kehidupan, materi, dan ruh, dan aktivitas di muka bumi ini. Landasan fitrah yang Allah berikan kepadanya tidak ada yang diabaikan dan tidak memaksakan apapun kecuali apa yang dilakukan sesuai fitrahnya. Nah, dari tadi kita berbicara mengenai pondok pesantren, mengenai pendidikan ruhani. Nah, apa sih kehubungan antara keduanya? Pendidikan ruhani sendiri merupakan media yang menghantarkan manusia meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat berdasarkan dua cara, yakni memupuk keimanan kepada Allah, kemudian membiasakan ruh dengan adab Islami seperti yang di atas. Nah, di zaman modern ini, dua cara tersebut akan sangat sulit jika dilakukan sendiri oleh individu. Butuh sebuah wadah agar dapat melakukan pembiasaan dalam pengaplikasian pendidikan ruhani. Wadah tersebut ialah pesantren. Merupakan lembaga pendidikan Islam yang berdiri sejak 13 Masehi yang mampu mencetak dan mempersiapkan generasi-generasi yang ibadatullah.
Kemudian dari pembahasan kali ini saya mengambil contoh 2 studi kasus penerapan pendidikan ruhaniah di pesantren. Yang pertama dari Pondok Pesantren Miftahul Huda Malang. Kemudian studi kasus yang kedua yakni dalam pesantren Nurul Zahro Kota Depok. Di PPND ini pendidikan rohani diterapkan dengan menerapkan Qiyamul Lail. Dalam program Qiyamul Lail ini memang membawa dampak yang positif bagi pembinaan akhlak santri. Setelah santri mengikuti program Qiyamul Lail, rata-rata akhlaknya bagus, ketaatan agamanya meningkat, semangat belajarnya tinggi, loyalitas mengikuti aturan lebih baik dibanding dari kondisi sebelum mereka mengikuti program Qiyamul Lail ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa.